Utang lebih dari 2 triliun KSM Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan janji bayar tahun depan sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret lalu. Penyebaran COVID-19 terus meluas. Dampaknya pun kini telah dirasakan oleh masyarakat khususnya di sektor perekonomian. Hal ini pun dirasakan oleh warga Jakarta yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar PSBB sejak tanggal 10 April tahun 2020 lalu. Imbas dari penerapan PSBB itu, banyak masyarakat yang terpaksa kehilangan pendapatnya, khususnya bagi para pekerja yang mengandalkan upah harian. Bahkan, gelombang pemutusan hubungan kerja PHK juga sempat terjadi akibat banyak perusahaan yang tak boleh beroperasi, tapi tetap harus membayar gaji para pekerjanya. Selain dirasakan oleh para pekerja, pendapatan para aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov DKI juga terpengaruh imbas pandemi COVID-19. Sebab pandemi COVID-19 mempengaruhi kondisi kas daerah di mana terjadi penurunan pendapatan dari sektor pajak yang cukup signifikan. Pendapatan pajak kini hanya tersisa 45% dari perkiraan awal 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun. Anggaran pun turun dari 87,9 triliun menjadi 47,2 triliun atau 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat tanggal 19 Mei tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Pergub Nomor 49/2020 tentang rasionalisasi penghasilan PNS dalam rangka penanganan COVID-19 ada 3 tunjangan ASN yang mengalami pemangkasan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Pergub tersebut yang menyebut bahwa APKD PNS calon PNS dirasionalisasi sebesar 25%, B. Insentif pemungutan pajak daerah dirasionalisasi sebesar 25% dari insentif bersih yang diterima, C. Tunjangan transportasi bagi pejabat struktural tidak dibayarkan. Selain dipangkas 25%, insentif pemungutan pajak daerah bagi PNS juga ditunda 25%. Ini berarti, sama seperti TKD, saat ini PNS hanya menerima 50% insentif pemungutan pajak daerah. Aturan ini ada dalam Pasal 3 Pergub 49/2020 yang berbunyi, ATKD ditunda sebesar 25%, B. Insentif pemungutan pajak daerah ditunda sebesar 25% dari insentif bersih yang diterima. Sesuai dengan Pasal 4 Pergub 49/2020 disebutkan bahwa rasionalisasi dan penundaan TKD serta insentif pajak mulai berlaku sejak April hingga Desember tahun 2020. Begitu juga dengan penghapusan tunjangan transportasi bagi para pejabat yang dicoret dalam periode yang sama. Nantinya, penundaan pembayaran TKD dan insentif pajak ini bakal menjadi hutang Pemprov DKI Jakarta kepada para ASN. Dalam Pasal 6 Ayat 2 Pergub 49/2020 disebutkan bahwa hutang tersebut bakal dibayarkan kepada ASN pada tahun 2021 mendatang dengan tetap memperhitungkan kondisi kas daerah. Pelaksanaan pembayaran penundaan penghasilan dilakukan dengan memperhatikan alokasi, siklus dan kemampuan APBD pada tahun anggaran berikutnya. Demikian isi Pergub itu dikutip tribunjakarta.com. Anies bercerita, dalam rapat pembahasan sempat muncul usulan agar dana bantuan bagi pemegang KJP dan penerima bantuan lainnya dipangkas 50% untuk dialokasikan dalam program penanganan COVID-19. Tujuannya, agar ASN Pemprov DKI tetap dapat menerima TKD penuh. Nilai anggaran yang dipangkas kira-kira mencapai 2 triliun atau sama dengan besaran 25% TKD ASN Pemprov DKI. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar 2 triliun itu diterima oleh 63.000 ASN atau diterima 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kami pilih untuk memberikan 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta, ujarnya. Hak keuangan TGUPP juga kena pangkas dan penundaan pemangkasan dan penundaan tunjangan nyata-nyata hanya dirasakan oleh para ASN di lingkungan Pemprov DKI. Para anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP ternyata juga mengalami hal serupa.
Dikutip dari kompas.com, Sekretaris Daerah Sekda Saifullah menyebutkan, hak keuangan TGUPP juga mengalami pemotongan 25% dan 25% lainnya ditunda pembayarannya. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Kepgub Nomor 514 Tahun 2020 tentang rasionalisasi dan penundaan hak keuangan TGUPP dalam rangka penanganan coronavirus (ICC 2019 COVID-19). Ini berarti kini para anggota TGUPP hanya akan mendapat upah 50% dari biasanya. Jadi yang diperlakukan PNS DKI dan TGUPP terhadap rasionalisasi ini sama. Kalau PNS terhasap tekadnya, kalau gajinya full. Sementara, TGUPP kan tidak gaji dan TKD, dia hanya penghasilannya, itu yang dipotong. Ucap Saifullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2020. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menerangkan, rasionalisasi dan penundaan pembayaran upah terhadap anggota TGUPP sendiri telah dilakukan sejak April tahun 2020 lalu. Arahan Pak Gubernur dari awal kepada kita itu bahwa sekarang ini kita masih suasana sulit, dunia sulit, Indonesia sulit, Jakarta sulit, jadi semua komponen itu harus ada rasionalisasi, tutur Saifullah. Pembayaran hak keuangan TGUPP sendiri masuk dalam pos anggaran kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda. Hal ini berbeda jika dibandingkan gaji dan TKD ASN DKI Jakarta yang masuk dalam pos belanja pegawai.